Selamat datang di channel YouTube saya Nano TV. Kali ini saya membagikan tutorial ya tentang ini pembersihan lensa kamera kompak. Kamera kompak tipe 61 Panasonic ya, Lumix Damage TZ61. Nah, TZ ini serisnya adalah 60, 61 dan 70 ya. Jadi perbedaannya tidak banyak antara 60, 61 dan 70 ini. Dari sisi mainboard kurang lebih antara 60, 61, 70 itu sama. IC powernya sama, IC PWM-nya sama, IC videonya sama, semuanya sama. Cuma ada sedikit perbedaan tentang penempatan komponen-komponen pendukung saja. Nah, untuk lensa sama persis. Kalau untuk LCD, nah LCD antara TZ60 dan TZ70, itu baru beda, tidak sama. Tapi kalau untuk lensa itu persis ya, sama, tidak ada perbedaan sama sekali. Jadi kalau agan-agan itu punya kamera TZ60, rusak lensanya diganti dengan lensa tipe 61 atau 70 bisa sama, karena sama. Oke, langsung bongkar ya seperti biasa ya. Setelah dibongkar, keluarkan lensanya seperti ini ya. Keluarkan lensanya. Oke. Setelah dikeluarkan lensanya seperti ini ya, kondisi utuhnya. Nah, kondisi lensa awal seperti ini. Nah, untuk TZ60 6171 yang pertama harus dilakukan adalah membuka solderan ini ya, FPC-nya, sambungan. Pakai ini bisa, jangan langsung solder karena nanti bisa melukai fleksibelnya. Ambil timahnya, pakai solder. Ada satu yang harus dibuka, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, 10 ini, 10, 11, 12, 13, 14 ini, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Nah, ada 22 sambungan FPC dari dalam lensa ke sambungan mainboard. Itu harus dilepas dulu. Kemudian setelah ini dilepas, mur ini harus dilepas 1, 2. Kemudian di bagian ini harus dilepas 3. Karena ini adalah mur sambungan untuk sensor ini ya, sensor fotoelektrik. Jadi dia pemutus arus. Pemutus arus pasti tahu itu, kalau kalian sudah profesional servis pasti tahu bahwa di dalam setiap motor lensa itu ada sensor fotoelektrik untuk memutus hubungan dan membuka hubungan, NONC ya, normal open dan close nya. Bagian sini dan bagian sini harus dilepas. Kemudian hati-hati ya untuk melepas ini ya, karena kabel sambungan FPC nya ini fleksibelnya sangat tipis di area ini rawan putus sekali, sangat-sangat rawan putus sekali. Pakai cutter, congkel pelan-pelan, nanti dia lepas sendiri. Ini juga lepas, bagian motor juga harus dilepas. Setelah bagian motor dilepas, maka posisi lensa akan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Posisi lensa seperti ini. Ini sudah terlepas semua, ini sudah saya ambil. Sudah lepas semua. Ini kabel yang ini tidak ada. Ini terlihat bahwa kabel ini sudah terlepas.
Sekali lagi hati-hati ya, karena kalau putus nyambungnya itu harus pakai mikroskop karena sangat kecil sekali. Sedangkan kalau beli harus ke online marketplace Cina. Sedangkan Cina sejak masalah TikTok itu kiriman barang impor dari Tiongkok ke Indonesia sudah diblokir oleh pemerintah Indonesia. Jadi akan sangat sulit melakukan perbaikan. Setelah terlepas, kemudian ini keluarkan karena dia ada notnya ya. Nah, keluarkan. Nah, bagian sini hati-hati karena ketika dilepas dia ada ganjelan soket notnya ya. Bagian ini itu kalau ditarik ke atas, bagian sini bisa patah. Setelah itu keluarkan dari jepitan sini seperti ini. Nah, setelah siku sudah, mur harus dibuka ya. Mur bagian sini ada 1, 2, 3, 4, terus 5, 6, ada 6. Setelah terbuka baru congkel pelan-pelan pakai ini. Nah, angkat atas. Boom, lepas. Kita lepas. Nah, kalian bisa cek apabila kamera itu mengalami OES problem, itu biasanya di lilitan ini ya, lilitan dan platnya atau kabelnya ini biasanya putus. Tinggal disambung aja karena kalau beli kayaknya sudah tidak ada. Nah, yang saya edukasi tutorialnya adalah pembersihan lensa. Biasanya ada jamur, kita bisa perbaiki sendiri karena kalau kita perbaikan ke ahli kamera itu biayanya mahal ya, 400 sampai 500 ribu. Oke. Nah, tadi video terpotong ya, maaf. Lanjut ya. Nah, setelah sudah terbuka, fleksibel kita sudah lepasin. Nah, ini contoh lensa yang sudah dilepas fleksibelnya ya. Ini ada plat gironya ya, OIS namanya, 1, 2, 3. Kalau sudah seperti ini ya, ini pasangannya cover atas ya, ini tidak akan bisa ditarik, didorong-dorong gini nggak akan bisa, nggak akan bisa lepas. Caranya melepasnya pakai pinset atau besi kecil ya. Di sini ada gear. Nah, ini Bapak ya, kasih cahaya, ada gear. Nah, di sini ini gear, atau di sini gear ini ya kan. Nah, pedomannya adalah garis ini dia berjarak segini ya. Ini bisa kita tarik untuk melepas cover lensa ini, itu kita dorong ke arah jarum jam supaya dia keluar. Nah, dia sampai ke straight ya. Kalau di dokumen tutorial book, manual booknya, servis manualnya, dia sampai antara garis ini dia sejajar, namanya straight. Nah, kalau sudah sejajar baru kita keluarkan. Look, oke. Nah, udah keluar satu. Nah, untuk melepas ini sudah lepas semua ini. Perhatikan kenok 1, 2, kemudian 3. Itu harus terpasang sesuai dengan tempatnya. Kemudian ini adalah
semacam penarik ya, pengait, dan dia tidak boleh lepas. Melepaskannya, dorong ke atas, boom. Oke. Nah, untuk barel lensa tipe seri Panasonic ya, TZ60, 61, 70, mungkin bisa 80 dan 90 sepertinya sama. Sepertinya loh ya. Antara cover ini dengan ini itu sulit untuk dilepas. Dia enggak bisa. Kalau ngelepas pasti patah. Saya coba lepas, dia patah. Sebaiknya teman-teman enggak perlu ngelepas ini kalau memang nggak rusak. Jangan pernah ngelepas ini ya. Jangan ngelepas ini. Jadi groove ini jangan sampai terlepas dengan cover ini. Nanti susah nanti. Nah, oke. Kemudian untuk memisahkan lensa giro, lensa sensor giro ya ini ya, stabilisernya dengan zoom, putar sampai mentok, tahan, terus putar searah jarum jam. Cuma ini punya saya Kak. Nah, jadi muternya agak didorong ke dalam ya, karena kalau narik ke sini susah, ke dalam, ikutin jalur. Kemudian lepas bagian zoom, kemudian lepas bagian giro. Nah, sudah, ini sudah lepas. Oke, sekarang teman-teman bisa membersihkan lensanya dengan cairan khusus, yang cairan khusus ya, khusus pembersih lensa. Saya menggunakan pembersih seperti ini, misalnya minyak-minyak atau apa. Nah, ini sangat aman sekali pembersih seperti ini. Nah, kinclong ya. Kalau bisa cairannya harus pakai cairan yang aman ya, karena lensa ini kan ada cuttingnya. Kalau cuttingnya tergores, wah sudah, cahaya putihnya brightnya itu akan masuk dari cahaya matahari. Mumpung terbuka, bisa kita bersihkan semuanya.
Oke, kalau sudah bersih, kita akan lanjut merakit kembali. Nah, bagaimana merakit kembali? Mungkin teman-teman ini terputar atau apa lensanya, jadi ada standarnya ya di sini ya. Pertama, misalnya keputar, nah keputar seperti ini ya. Standarnya adalah posisi lensa ini, lensa kedua ya, itu harus posisi di belakang sini. Putar saja, nah, sampai mentok seperti ini ya, mentok seperti ini. Kemudian, nah, saya kasih cahaya. Bagian ini ada 3 bagian, 1, 2, 3 ya. Jadi ini adalah groove ya, jalur 1, 2, 3 jalur untuk ini bayonet dari lensa zoom. 1, 2, 3 bayonet agar dia masuk. Lalu bagaimana standarnya? Groove ini kalau kita amati, ini garisnya lurus semua ya kan, lurus semua. Nah, ada satu groove yang agak bengkok. Nah, ini dia ada kerowok gitu, bentuknya berbeda, 1, 2. Nah, groove inilah yang berbeda ya. Nah, groove ini posisi lensa zoomnya Leica ya, Leica posisi seperti ini. Kemudian posisi sebelah kirinya ini kan di sini tidak ada, lurus Leica, sebelah kirinya masuk ke groove yang cowok tadi ya. Nah, seperti ini. Nah, yang cowok. Nah, posisi cowok, posisi Leica kita masukkan. Nah, putar ya, putar, putar kebalikan arah jarum jam ya. Nah, coba kita putar ulang. Oke. Nah, posisi sekarang kita masukkan lensa yang ketiga, lensa 1, lensa 2, lensa 3. Posisi Leica di sini. Kalau ini jauh lebih mudah ya. Di lensa ini, di barel ini ada, perhatikan ada jalur juga ya. Nah, perhatikan 1, terus 2, terus 3. Ini ya, 1, 2, 3. Atau kalau bingung, di sini di barel ada tanda lingkaran bulat, dekat groove-nya itu dekat sini ya, dekat lingkaran ini. Nah, ini adalah rumah untuk bayonet ini. Bayonet ini ya. 1, 1, 2, kemudian 3. Posisikan lensa Leica seperti ini. Kita coba umpankan.
Kemudian ada tanda ini plus ya, beda sendiri ini. Ada 2 plus, kalau ini ada 1 plus saja. Nah, posisi plus di atas. Nah, ini baru kita cari rumah bayonetnya. Nah, begini. Nah, posisi Leica. Jadi kalau kita lihat dari atas ini, Leica itu di atas sama dengan ini. Plus ya. 2 plus, baru kita putar bersama-sama. Ini kita pegang, kita putar kebalikan arah jarum jam. Nah, oke. Nah, lalu bagaimana memasang jalur ini? Sekalian kita bersihkan ya. Untuk barel ini gunakan pelumasan, saya menggunakan pelumas dengan minyak ya, minyak rambut, agar lebih smooth. Mungkin sih bisa membantu. Karena ini nggak pernah dilumasi kayaknya ini. Nah, setelah kita lumasi supaya lebih smooth ya, kita kembalikan seperti awal. Nah, posisi awal jangan lupa posisi gear ini sejajar dengan ini ya. Nah, sejajar. Bukan seperti ini ya, tapi sejajar mentok-tok. Kemudian kita masukkan ini bayonet ini kan berbeda sendiri. 1 2 3, bayonet 3 ini yang paling berbeda adalah yang ini, satu berbeda, 2 sama, satu berbeda. Nah, lalu bagaimana mencocokkannya? Lihat ya, ada tanda ini, ada garis ini. Nah, garis ini ada tanda ini, tidak ada tanda lain, hanya ini aja tandanya. Ada garis ini, kita sejajarkan dengan ini, sejajar ini ya. Ya. Nah, kalau kita amati bayonet 1, bayonet 2, bayonet 3 sudah masuk. Tapi ini dan ini bayonet ini tidak harusnya masuk di sini. Harusnya masuk di sini. Ini harus masuk di sini. Kan tidak pas. Tapi bayonet 1 2 3-nya pas. Maka harus diputar ke kiri ya.
keluar offset gini ya, karena ini memasukkan bayonet, ini untuk locknya. Nah kalau susah langsung seperti ini, nah tek, dia kan pas sudah, ini sudah ngenok ini ya. Kalau susah masukkan di sini baru dikunci dari sini, tapi saya lebih suka yang seperti ini. Kemudian posisi motor sebelah kiri kita, posisi bayonet yang berbeda itu masuk di jalur ini ya, jalur ini. Jangan lupa kasih dulu pelumas agar lebih semut. Setelah kita lumasi dengan minyak ya, supaya jalurnya bagus, baru kita masukkan. Cek bayonet apakah sudah di groove-nya. Kalau sudah di groove-nya dan dia harus rata ya, rata, baru bayonet yang berbeda sendiri di lensa 3 masuk ke sini ya. Lo ya. Oke. Sekarang kita coba apakah benar susunan lensa kita. Cara mencobanya kita dorong. Ini tahan dengan kuku. Jangan ini ya. Dia harus keluar. Nah, ini susunnya susah ini. Kalau enggak, jangan, kalau nggak kuat keras, putar aja pakai ini. Nah, di sininya kita putar, di gearnya ya yang kita putar, di bagian sini juga bisa. Nah, atau pakai ini juga bisa. Oh, enggak bisa, harus pakai ini dia. Nah, sudah berputar. Kalau sudah berputar, kita dorong. Nah, kalau sudah keluar, kita tinggal tekan ini ya, kita putar searah jarum jam. Oke. Nah, dia akan keluar. Oke. Nah, smooth ya. Pastikan bahwa posisi zoom in, zoom out dia sangat smooth. Kalau instalasinya sesuai urutan pasti smooth kok, pasti bisa. Oke. Kemudian langkah terakhir adalah mengembalikan lensa keempat ya, yaitu cover penutup. Sebelum kalian pasang, cek dulu lensa-lensa yang pada posisi ini, kemungkinan ada jamur, kita bisa bersihkan ya. Kita bisa bersihkan sama seperti yang tadi kita langsung pasang ya. Untuk memasang cover belakang ke sini, posisi lensa tidak bisa seperti ini, harus dikeluarkan beberapa senti ya. Nah, tidak perlu
jauh-jauh juga nggak apa-apa, nggak terlalu panjang-panjang. Kemudian tinggal masukkan lagi, ini adalah kabel flag ya, posisinya masuk ke bagian ini ya. Motor untuk fokus masuk ke posisi ini. Oke, kita pasang seperti ini. Lepaskan dulu ini. Oke. Dia harus berada di bawah. Nah, awas ini kecantol ke soket yang ini ya, ada nok kecil di sini untuk jalurnya ini, untuk pengunci. Kalau dipaksa dia, ini biasanya masuk ini, dia masuk di sini, orang-orang bisa dipaksa terus patah fleksibelnya. Pastikan rapat. Nah, ini kan tidak rapat ya. Nah, ini baru rapat ya. Oke, setelah rapat baru kita coba masukkan. Kalau dia mau masuk berarti posisinya benar. Tidak mau masuk. Oke, nah, tinggal pasang skrup. Untuk penguncinya tidak perlu tutorial ya, kalau untuk pemasangan skrup. Kemudian pemasangan fleksibel juga tidak perlu tutorial. Mengembalikannya sama seperti awal ketika melepas. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat untuk kita semua. Salam Rayu.